bentar ke depan, lihat ke warung-warung es. Banyak orang mereka siap-siap membeli makanan minuman buat berbuka. Apalagi namanya warung-warung es itu ya, top es, banyak sekali itu. Kenapa? Karena mereka gembira mempersiapkan untuk berbuka. Beda kalau seandainya kita nggak puasa, coba kita ngantri, nggak ada nilainya itu. Tapi ketika kita berpuasa, kita gembira mempersiapkan buat berbuka. Itu kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dipikir-pikir, diraba-raba, dirasa-rasa, namanya berbuka apa sih bedanya sama kita hari biasa, makan, minum biasa. Tapi kenapa ada sensasi luar biasa ketika berbuka? Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allahu Akbar, kita minum tuh alhamdulillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kita baca doa itu, kita minum walaupun seteguk. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Beda sama orang yang pura-pura berpuasa. Ada orang pura-pura berpuasa, masuk kamar, minum, makan sedikit, nggak lama dicuci mulutnya, dibersihin mulutnya, tumut-tumut, buang keluar, pura-pura lemes. Ikut ngantri di depan hidangan makanan. Berikut Allahu Akbar, dimakan, nggak ada makannya. Biasa. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuka, padahal kalau buka makan nggak banyak, sedikit. Saya ini udah 40. Makan nggak banyak, sedikit. Katanya. Lagi mungkin dari suku kita, Pak Tiro, Pak Endro, Pak lain makan paling sedikit. Nggak lama wudhu, sholat jamaah, kesempatan bagi kita. Tapi yang kedua, kegembiraan bagi orang berpuasa, bahatun indah liqa'i rabbih. Gembira nanti ketika bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar adalah ketika semua orang ini kayak kita nanti insya Allah masuk surga. Nikmat yang paling besar adalah berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu. Puasa itu nikmat paling besar. Sekarang kalau saya ambil sebuah analogi, kita ini seumpama Bapak, Ibu, pernah diundang sama SBY nggak? Pak, kenapa? Mana saya? Kita seumpama nih diundang 17 Agustus, diundang sama Pak SBY nih, datang nih. Saudara Ustaz Haji Ridwan, saya undang Anda datang menghadiri perayaan kemerdekaan RI 17 Agustus di istana. Gembira nggak? Gembira. Kalau perlu tuh undangan tuh dipoto, disebar ke BBM. Bagaimana aja? Sebar ke BBM. Kalau enggak apa? Facebook. Ya enggak? Bangga nggak? Bangga. Kalau perlu ke kampung, mesti tahu. Ya, kenapa? Bangga. Diundang sama SBY. Itu baru diundang doang tuh. Padahal berikut datang duduknya paling belakang, paling pojok. Ya. Agak usah dikasih hidangan makanan, cuma hadir doang, bangga, gembira luar biasa. Kenapa? Mau ketemu orang nomor 1. Saudara, gimana nanti kita bertemu dengan pencipta alam semesta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu hada ma wa'adana rabbuna haqqan. Ini nikmat yang dulu Allah janjikan kepada kami. Nanti kita masuk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang lain hilang. Saudara, sejelek-jeleknya surga, emperannya surga, pinggiran surga itu lebih daripada dunia beserta isinya. Bayangkan. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah kalian segera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan segera menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ngomong jannatin, bukan jannat, bukan. Kalau jannatun satu surga, tapi kalau jannat nunnya panjang, ada alifnya, nah itu berarti beberapa surga. Ini cuma satu, wa jannatin, dan satu surga. Arduhas samawati wal ardu, luasnya seluas langit dan bumi. Saudara, kalau kita nih menguasai bumi, namanya bumi itu kan cuma beberapa. Katakan Jakarta itu kita yang punya. Kebayang nggak? Semua yang ada di Jakarta kita yang punya. Ancol kita yang punya. Ya, hotel-hotel mewah kita yang punya. Semua perusahaan kita yang punya. PPN nih kita yang punya. Pokoknya semua yang ada di atas Jakarta kita yang punya. Seandainya itu kita yang punya, belum lagi mobilnya banyak, rumahnya bertingkat-tingkat, kontrakan banyak, ini banyak, semua banyak kita yang punya. Masih kalah sama emperannya surga. Saudara, emperannya surga seluas langit dan bumi. Kali nanti Allah temukan kita dengan bidadari. Saudara, bidadarinya Allah Subhanahu wa taala, wa azwajum mutahharah, nanti bakal menjadi istri kita. Ini setiap kita seandainya menjadi penghuni surga, sudah ada bidadari masing-masing. Di mana bidadari ada nama kita. Nanti kalau bakal ketukar bidadari. Kalau memang dia bakal jadi bidadari, itu istri kita nggak bakal ketukar. Bidadari mereka ada nama kita. Nama bidadari cantik luar biasa. Bidadari bertuliskan. Bidadari bertuliskan tuh. Enzo. Enak kan? Pak Enzo. Atau bidadara Ibu Nunik. Bidadara ganteng, bidadari cantik luar biasa, saudara, bidadari. Saya baca di salah satu kitab, seandainya satu orang bidadari meludah, ludahnya dibuang ke bumi, niscaya bumi akan terang benderang. Kebayangkan, bidadari meludah ke atas bumi, bumi akan terang benderang. Beda sama kita, kalau kita meludah, dunia ada asam. Apalagi puasa-puasa, sedih banget meludah, bau nada keluar ya. Orang-orang pada lebih tidak berani, Masya Allah, saudara. Belum lagi buah-buahan, semua yang ada di dalam surga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Saudara-saudara, para salimin salimat yang berbahagia, saya beralih nih. Saya ngomong ke ayat Al-Maidah ayat 54. Ini ada korelasi dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan jamnya cukup ya. Pak Isra kata jam berapa nih? Jam 1 ya? Ya kurang lebih ya, kalau nanti kurang dimaafkan. Kalau lebih bilangin ya, angkatan atau 12-an. Para bapak ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yartadda ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman.
Allah memberikan naziro, memberikan peringatan kepada kita orang-orang yang beriman. Karena dalam Islam itu ada dua kabar. Yang pertama, basyiro, kabar gembira. Ayat kita ini puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu basyiro. Ada lagi naziro, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Saudara, barang siapa di antara kita yang semenjak lahir dari keluarga Islam, keluarga beriman, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, di tengah perjalanan sebelum mati keluar dari agama Islam, murtad, karena mungkin diuji oleh Allah dengan berbagai macam hal, kesusahan. Saudara, kalau di daerah kita di Jakarta mungkin masalah murtad tidak begitu kentara, tidak begitu jelas. Tapi kalau kita mau menelaah ke daerah-daerah terpencil, itu orang-orang murtad ini begitu gampang kita peroleh, saudara. Belum lama guru saya mengatakan bahwasanya di daerah pedalaman Sulawesi, itu di pedalaman Sulawesi ada seorang nenek, dia punya cucu. Kebetulan anaknya si nenek ini sudah meninggal, tapi yang meninggal ini punya anak, cucunya si nenek. Hidup dalam kemiskinan, tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan membawa sejinjing tas. Bawa tas itu dijinjing, ditenteng. Lalu datang ke rumah si nenek. Dipanggil lagi, nenek, bisa saya bertemu dengan cucu nenek? Karena nenek ini pikir khusus doang kepada orang, dipanggillah sama cucu-cucu. Coba kemarin. Kemarin dok, ini ada tamu. Lantas orang ini mengatakan kepada cucu, maukah engkau ikut aku? Maukah engkau ikut kami? Engkau akan hidup dalam ketenangan. Segala kebutuhanmu akan dipenuhi dan terpenuhi. Lalu tak lama dibukalah tas itu berisi uang 5 miliar. Bayang nggak 5 miliar? Anak umur 6 tahun, cucu 6 tahun, disodorkan uang 5 miliar. Jangankan anak 6 tahun, sudah mungkin di antara kita nih, maaf, kita aja belum pernah melihat uang 5 miliar kali. Melihat mereka belum pernah. Ini cucu anak 6 tahun disodorkan uang 5 miliar kontan cash. Tanya pada cucu, kalau mau nenek. Atau orang ini boleh cucu mau ambil uang ini, tapi dengan catatan harus pindah agama. Alhamdulillah, masya Allah. Karena kalau kita mau menelaah, kita coba dapat dari guru, banyak daerah terpencil. Itu belum lama di, kalau nggak salah, daerah Jawa ya, macam-macam deh. Ada yang cuma dijual dengan tembakau, saking susahnya dikasih sumbangan, kasih tembakau sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, lama-lama berhutang budi, pindah agama. Kita diajar, nggak nolak, masa berhutang budi. Belum lagi kalau kita melihat sesama kita, kelemahan di antara sama kita, kelemahan iman. Itu ada di Jawa aliran yang berkeyakinan bahwasanya kalau tidur di atas tempat tidur akan kena musibah. Wah, ini aliran apa itu? Kuatin. Itu orang-orang begini gampang nih dimasuki oleh orang-orang non-muslim. Wah, ketahuan imannya lemah, kodorin uang,
Saudara sembako gampang pindah agama. Nah ini saudara kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, siapa-siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasayatillahu biqaumin, maka nanti Allah akan datangkan, Allah akan ganti suatu kaum. Jadi kita kalau kita murtad nih, seusia kita sebelum mati murtad, nanti Allah akan ganti kita dengan kaum yang lain. Allah punya kuasa diganti dengan kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaum ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya teruji, Islamnya teruji, ibadahnya teruji, tak tanggung-tanggung. Wa yuhibbunahu, Allah juga cinta kepada kaum ini. Kalau kita murtad, kita pengal, kita bandel, ini kesempatan momentum Ramadan tidak puasa. Sedangkan orang yang puasa itu, orang puasa itu macam-macam. Ada puasa Saumul Am, puasa orang umum yang puasa doang, tahan lapar haus, sementara nilai pahalanya nggak ada. Ada puasa khusus, Saumul Khos, ada lagi Saumul Khos bil Khos, puasa khusus di atas khusus para wali-wali Allah, para ulama, para ustaz. Itu ya, wah saudara, kita ibaratnya yang begini saja ini, kita belum tentu jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, amal kita belum tentu menjadikan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang tidak beramal, saudara? Kalau kita mau tahu bahwasanya orang-orang yang telah meninggal dunia, ketika mereka masuk ke alam kubur, mereka akan menyesal. Menyesal luar biasa. Lima muslim wa lima kafir, baik muslim, baik mukmin maupun kafir. Apalagi kafir. Dia muslim, dia mukmin, dia mati hari ini, masuk lubang kubur, menyesal luar biasa. Kalau dia orang muslim, orang mukmin, menyesal begitu melihat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka matanya dalam kubur, dapat ganjaran, waduh menyesal. Kenapa nggak menambah amal? Kenapa dulu waktu itu nggak nambah amal, nggak banyakin amal, menyesal luar biasa. Itu orang mukmin, orang muslim. Apalagi orang kafir begitu masuk lubang kubur menyesal, ya Rabb, kalau bisa balikin ke dunia, biar saya hidup lagi. Untuk apa? Untuk beramal, mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah dihidupkan jadi orang muslim, orang mukmin, boleh Allah cabut nyawanya lagi. Saudara, momentum Ramadan kesempatan bagi kita memperbanyak amal. Jangan sampai ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita sia-siakan. Itu kategori menyia-nyiakan. Bagaimana kalau murtad? Alhamdulillah, hapus semua amal kita, saudara. Kita tunggang demi sholat, puasa capek-capek, zakat, puasa haji, semua kita murtad. Hapus amal kita. Balasannya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala abadal abidin. Alhamdulillah. Saudara, kembali, kalau kita murtad dan kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita murtad, saudara. Kalau kita murtad, alhamdulillah saudara, yang bakal nolong kita nih, amal ibadah kita. Amal ibadah sandarannya apa? Iman dan Islam. Karena itu yang bakal menolong kita, nggak ada yang lain. Sandarannya iman Islam yang sering dikatakan oleh para khatib, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Kalau kita mau gantung kepada harta akan habis. Harta akan binasa. Kalau kita kaya, kita wafat, kita mati meninggal dunia.
anak istri kita yang memanfaatkan harta kita. Apa nggak nyesel, saudara? Kalau kita kaya ini, kita kaya, nggak lama mati, meninggal, yang nikmatin istri kita. Kalau amal kita banyak, kalau amal kita dikit, di alam kubur disiksa, sementara istri kita senang-senang di dunia. Mending senang-senang doang. Kita capek-capek duit, berangkat pagi, pulang malam, banting pulang, duit banyak, asal banyak, berangkat enggak, puasa enggak, sedekah enggak, apalagi pergi haji enggak ada. Belum sempat pergi haji, belum sempat ibadah, belum sempat masuk mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Allah, dipanggil Allah. Harta kita tinggalin, kita disita, ini kita, isi kita senang-senang. Bisa jadi kawin lagi, benar nggak? Itu dalam kubur dipuji, itu enak. Mungkin nggak? Mungkin. Kita dalam kubur lagi dipuji sama munkar nakir, anak kita poya-poya, anak kita senang-senang, istri kita poya-poya, istri kita senang-senang. Kesempatan saudara mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini momentum Ramadan. Ya Allah, saudara, Ramadan. Kita kena debu-debu Ramadan aja, saudara, dosa kita hapus. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sauma yauman fi sabilillah fa'adallahu wajhahu 'anil nari 70 khirafan." Siapa-siapa yang puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti puasa Ramadan ini, maka Allah jauhkan wajahnya dari gilatan api neraka selama kurang lebih 70 tahun perjalanan. Bayangkan dalam 70 tahun perjalanan, kita jalan nih ke depan, kalau 5 menit, 10 menit, 15 menit, kita ke Bandung 2 jam mobil, jalan kaki. Kita ke Jawa, kalau 8 jam. 70 tahun perjalanan, sampai mana saudara? Nggak ada ujungnya. 70 tahun perjalanan tuh, gilatan api neraka, dibentengi diri kita dari hal itu karena kita puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, 70 tahun perjalanan. Mari saudara, kembali ke ayat ini. Seandainya kita murtad, keluar dari Islam, keluar dari iman kita, yang sampai naudzubillah, maka Allah akan ganti kita dengan kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun cinta kepada mereka. Adillatin 'alal mu'minin, ciri mereka itu adalah mereka menghinakan diri terhadap sesama orang-orang mukmin. Kaum ini saudara, terhadap sesama mukmin, terhadap sesama muslim, saling merendahkan diri, saling menghinakan diri, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling menghinakan diri. Mereka mendampingin. Kalau ada urusan sama muslim, saya maafin. Pada kesalahan, saya maafin. Ada urusan apa, digampangin. Urusan apa, kantor, pangkat, digampangin. Urusan gaji, digampangin. Pak Hendra ya? Urusan apa, digampangin. Itu orang-orang mukmin itu begitu. Kalau kita mau menelaah, ada salah satu kisah bagaimana sahabat di zaman Nabi. Sahabat ini dalam peperangan, ada 4 orang berperang, 4-empatnya ditebas pedang, kedua tangannya hilang, kedua kaki hilang. Mereka 4-empatnya kehausan, diberi minuman. Yang satu nggak mau minum sebelum yang satu sebelahnya minum dulu. Dipersilakan sebelahnya minum. Rupanya sebelahnya nggak mau minum sebelum yang sebelahnya lagi minum duluan, dikasih yang sebelahnya lagi. Yang sebelahnya lagi nggak mau minum sebelum sebelahnya lagi minum, dikasih yang sebelahnya lagi.
Akhirnya itu minuman berputar lama-lama keempat-empatnya mati. Kehausan, kehabisan darah, kenapa? Walaupun mereka itu butuh, tapi mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain. Ini ada korelasi dengan momentum Ramadan, saudara. Ramadan itu mendidik kita seperti itu, peduli dengan orang lain, ngegampangin orang lain. Lagi saudara, ibu-ibu, ini kesempatan kalau ibu-ibu masak. Itu Nabi menasihati Abu Darda Abadadin. Jika tatbahul maroko fa'aksir ma'aha. Wahai Abu Dar, kalau kau masak sayur, terutama di bulan suci Ramadan, fa'aksir ma'aha, banyakin airnya. Banyakin apa, saudara? Banyakin airnya. Buat apa? Bagi tetangga. Orang muslim begitu. Cuma kalau bagi air doang, kebangetan. Ya. Ada bawa durian, tetangga, baunya doang. Bikin kolak, tetangga, baunya doang. Kalau kita bagi ibu kesempatan. Bagi kita juga, saudara, termasuk saya kesempatan buat Ramadan. Kan sekarang ada banyak masjid, ya kan? Buka puasa. Kita sumbang tuh air. Kan sekarang gampang, aqua, jual-jual, kita kasih, saudara. Itu air aqua kita diminum orang yang puasa, kita dapat ganjaran sama seperti orang yang puasa. Orang yang puasa yang kita kasih minum nih dari pagi sampai beduk, dari maghrib sampai subuh sampai puasa lagi, ya amal apa? Boleh jadi dia sholat jamaah, baca Quran, tahajud, duha, sedekah, zikir, ini itu banyak. Kita kasih minum berbuka, kita dapat ganjaran sama seperti orang itu. Ini momentum Ramadan, ibu masak, airnya banyakin, bagi tetangga, kita kasih aqua, kasih makanan, kasih minuman, itu kasih luar biasa, saudara. Belum lagi kalau amal ibadah lain bulan puasa, kita ngaji, kita lurus di bagian 10, kita terawih. Kita jamaah, saudara, jangan sampai lewat jamaah. Kalau bisa 5 waktu itu jamaah terus. Nggak bisa di masjid, di musola, di rumah dengan anak istri. Kita ajak, ayo mas, jamaah dengan saya. Kita, bapak jadi imam, istri makmum, jamaah cukup berdua. Sayang, saudara, kesempatan Ramadan. Kalau di bulan lain, kita ibadah, itu dibalas 10. Kalau jamaah 27. Tapi bulan suci Ramadan kita jamaah lagi 27. Belum lagi kali 70, kali 700. Belum lagi unlimited terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, kita ridho karena iman karena Allah Subhanahu wa taala, itu ganjaran luar biasa, saudara. Jamaah jangan kelewat. Ini saya takut bernikmat. Saya punya rencana Ramadan tahun ini sehari selama 5 waktu, jamaah nggak putus, berarti 1 bulan kali 30, 150 kali jamaah. Alhamdulillah tahun lalu saya jamaah bulan suci Ramadan penuh cuma kalah 3 kali jamaahnya. Itu karena kepepet di jalan. Tahun ini saya punya rencana jamaah nggak putus. Kalau saya lagi di jalan, ada beduk, azan, saya turun, mampir dulu, berhenti dulu jamaah. Nggak lama jamaah, paling 10 menit. Jemaah, saudara, kesempatan. Ini momentum Ramadan. Ibarat obral, Allah mengobrol ini pahala. Allah obral. Sayang kalau kesempatan ini kita tak manfaati, kapan lagi, saudara? Ini menyangkut buat persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap alam kubur. Maka itu salah satu definisi takwa kata Imam Ali adalah istidar Yaumil Ma'ad, mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Hari esok itu apa? Kematian. Kesempatan bagi kita besok, kondisi kita di alam kubur, itu tergantung sekarang, bukan besok. Begitu masuk kubur, harus dibuka sekarang ini. Kita mempersiapkannya sekarang ini, apalagi ini bulan suci Ramadan.
amalan diumbar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, beberapa amalan yang mungkin nih Bapak bisa amali, termasuk saya ya. Banyak-banyak baca istighfar, terutama menjelang sahur, terutama di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sempat bangun sebelum sahur, kita kamar mandi, kita wudu, sholat tahajud 2 rakaat. Walaupun ada yang mengatakan habis witir tidak ada lagi sholat. Ini sunnah. Kita bangun tidur sebelum sahur kita wudu, sholat tahajud 2 rakaat. Setelah itu sholat hajat kita mohon kepada Allah, minta apa saja, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak-banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amalan ini saudara ringan di bibir, ringan di mulut. Kopi patani fil lisan, sakilatan fil mizan. Kata Nabi ada 2 omongan, diomongnya gampang, tapi nanti di timbangan bakal menolong kita. Nanti seandainya kita ditimbang di hadapan Allah, kita dihisab nih, dihitung-hitung. Amalan kita boleh jadi kejahatan lebih banyak dari kebaikan. Gara-gara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah kasih itu amal kebaikan kita belum langsung menang, saudara. Ngomongnya gampang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, cuma itu doang. Tapi hakikatnya saudara bakal menolong kita nanti ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum amalan lain, baca Quran, kalau bisa khatam sebulan, sholat jamaah, sholat sunat, duha, tahajud, hajat, dan semua amal lain. Saudara kembali waktu hampir selesai ya. Saya tuntasin ayat ini. Itu tadi ciri-ciri pengganti kaum yang murtad. Adillatin alal mu'minin, saling menghinakan diri terhadap sesama mukmin, ngegampangin kalau ada orang mukmin yang susah ditolong, puasa bagi-bagi rezeki itu. Aizzatin alal kafirin, mereka tegas, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Kalau masalah hidup bermasyarakat boleh kita saling toleransi, tapi masalah ibadah nggak ada toleransi sekarang. Puasa nggak ada, ibaratnya toleransi. Kali kita toleransi, datang bertamu ke non muslim, disediakan hidangan makan, kita makan nggak toleransi. Kalau urusan lain boleh ada toleransi, tapi masalah ibadah, masalah akidah nggak ada toleransi. Yujahiduna fi sabilillah. Kemudian ciri kaum pengganti yang ketiga, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kadang nih orang sekarang ini salah menafsirkan, apalagi mereka golongan yang mengatakan diri aliran keras, teroris. Mereka sering menyebut jihad itu dengan berperang, mengeluarkan senjata, meledakkan bom ini itu. Padahal bukan begitu, saudara. Kita berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ibadah puasa Ramadan, itu termasuk berjihad, menghidupkan sunnahnya Rasulullah dan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini akidah, ini syariahnya Allah, syariahnya para rasul, semua nabi dan rasul puasa. Makanya ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana umat-umat sebelum kita berpuasa. Kita puasa termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghidupkan membaca Al-Quran, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jamaah terhitung jihad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji nuntut ilmu, jihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun amalan kita ketika itu menghidupkan Islam, menghidupkan syariat Allah, menghidupkan sunnah Rasul, maka itu jihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita mengartikan jihad dengan pengertian yang sempit, karena ini sangat-sangat salah dan sangat-sangat salah.
Lalu yang terakhir, la yakhafuna lawmata laim. Jadi kaum pengganti ini mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Sekarang kan banyak nih orang mencela nih. Kalau kita umpama rajin tarawih, teman-teman lain meledek kita. Walah, dia mah rajin tarawih dulu, rajin ibadah mulu. Walah, penghuni surga lewat. Walah, ustaz lewat. Walah, kiai lewat. Bodoh amat. Orang mau celah apa, orang mau ngomong apa, orang mau nuduh apa, orang mau melecehkan di mana, bodoh amat. Saya senang nih, kayak ibu ini, anak-anak sekarang masih jilbab, ada umroh. Saya doakan Bu Yuni tahun depan pergi haji. Masih kita yang lain ya. Itu kita harus begitu, kapan lagi saudara? Kalau ada orang lain mau ngejek, mau apa, bodoh amat. Itu kaum pengganti itu begitu. La yakhafuna lawmata laim. Mereka nggak takut orang-orang yang nyela. Mau nyela di mana? Bodoh amat. Yang penting kita anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini syariat Allah. Ini ajaran Allah. Ini ajaran Rasul. Bodoh amat. Orang mau ngomong apa? Itulah ciri kaum-kaum pengganti. Kalau seandainya kita murtad, kita benar, kita bandel nih, keluar dari agama Allah, nah jangan sampai. Allah akan kirim nanti kaum pengganti seperti itu. Mereka terhadap sama muslim tolong menolong. Penjahat Allah, tegas terhadap orang kafir, tak takut celaan orang-orang yang mencela. Saudara-saudara, sudah pas dan salju. Intinya adalah mari sama-sama kita pergunakan kesempatan momentum bulan suci Ramadan ini buat perbanyak amal ibadah kita, karena ini bakal menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kalau kita menyengaja di bulan suci Ramadan ini membatalkan diri, maka yakinlah bahwasanya puasa yang kita batalkan itu tidak bakalan bisa kita sebut. Karena kita menyengaja, kecuali kalau kita tidak berpuasa karena ada uzur syar'i, kita mungkin sakit atau dalam perjalanan atau wanita haid, melahirkan atau apa sebagainya. Kalau enggak puasa harus ada uzur syar'i. Yang kedua, bagi kita jangan sampai ketika puasa enggak sholat. Jangan sampai kalau kita puasa enggak sholat, insya Allah puasa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat itu menjadi rukun, menjadi tiang. Kalau kita mau bangun rumah harus pakai tiang dulu. Kalau tiangnya nggak ada, apa yang mau dibangun? Ibadah juga gitu. Harus sholat dulu. Kalau dia nggak sholat, nilainya 0. Ketika dia sholat, nilainya 1. Orang ini sholat, nilainya 1. Dia puasa, tambah 1 jadi 10. Dia sedekah, tambah 0 jadi 100. Dia haji tambah 0 jadi 1000. Dia pergi haji tambah 0 jadi 10.000. Amal-amal lain itu 0 yang membuntuti ibadah sholat. Makanya saya pesan kalau puasa jangan nggak sholat. Kalau bisa sholat jamaah, kesempatan kapan lagi puasa. Pokoknya ini obrolan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada juga lain sehebat bulan suci Ramadan, kesempatan bagi kita. Karena belum tentu tahun depan kita jumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Kalau ketemu belum tentu sehat. Bisa jadi sakit atau halangan lain. Yang kedua, bahwasanya kalau kita murtad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mengganti kita dengan kaum yang lain. Ketika kita di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kaum Ad, seperti kaum Babilonia, kaum yang lain, Allah hancurkan, Allah ganti kaum yang baru yang mereka lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sholawat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, siangnya dengan puasa, malamnya dengan tarawih, tahajud dan amal ibadah yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca satu suratul Fatihah.
Kita niatkan pahalanya Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, para kakek nenek kita, para saudara kita. Kalau ada di antara kita, saudara kita, orang tua kita, atau mungkin anak-anak kita, kakak kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, bisa ikut puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Al-Fatihah.